Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, yaitu sangat penting bagi kita untuk beribadah dan wajib kita ketahui, dan tentu setiap orang Islam wajib mengetahuinya, ini masalah berwudu. Berwudu ini seperti yang kita lakukan sehari-hari. Sehari semalam itu 5 kali, 5 waktu. 5 waktu sembahyang fardu, maka 5 kali berwudu. Oleh sebab itu, berwudu itu sangatlah penting, bahkan wajib bagi kita umat Islam mengetahuinya, tata cara berwudu dan apa ketentuannya dan apa fardu-fardu wudu itu tersebut. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Tidak banyak, 6 perkara. Tapi kadang-kadang orang itu 6 perkara ini lewat 1 tahun, hilang tinggal 2 perkara. Bisa jadi, tapi tidak semua. Insya Allah banyak yang mengamalkannya dan banyak yang mengingatnya. Tidak lupa dia. Kalau dia sering berwudu dengan benar, sungguh tidak lupa. Kalau dia itu berwudu dengan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sungguh tidak mungkin lupa. 6 perkara jadi 5 tidak mungkin. Karena sehari semalam itu 5 waktu. Kenapa bisa lupa? Orang bodoh aja jadi pintar ketika sehari semalam diajarin 5 kali. Nah, jadi 6 perkara lah fardu wudu itu yang wajib kita ketahui. Wudu ini sebelum kita salat. Sebelum menghadap Allah, kita harus suci dulu. Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Nah, ini suci daripada hadas kecil dulu kita bicarakan. Fardu wudu ada 6. Mengambil air sembahyang itu pertama-tama, yang fardu itu adalah niat. Niat yang pertama. Niat sudah tentu kita sudah banyak yang tahu. Anak SD, anak SMP, apalagi sudah dewasa. Itu pun yang dekat-dekat dengan guru mengaji. Seandainya jauh daripada guru mengaji, nah, langkah baiknya saya mengulang kaji masalah ini. Yang pertama tadi, fardu wudu adalah niat. Niat. Bagaimana niat itu? Nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saja aku mengangkatkan hadas yang kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Mudah. Apalagi itu setiap hari 5 kali kita lakukan. Insya Allah tidak akan lupa selamanya. Namun niat ini tidak asal niat. Nah, bukan sebelum kita berwudu niatnya, tapi selagi kita menyuci muka. Nah, niat ini nanti dijatuhkan, disertakan ketika membasuh muka. Nah, membasuh muka ini kan fardu wudu yang kedua. Fardu wudu yang kedua ini membasuh muka. Di sanalah dipasangi atau dipasangkan niat itu ketika membasuh muka, anggota wudu yang pertama. Nah, setelah dia tahu bagaimana cara niat wudu, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, lalu membasuh muka sekalian. Kemudian
Yang kedua membasuh muka, tetap dihitung yang kedua. Yang pertama niat, biar enak mengingat. Nah, kalau ditulis satu niat dengan muka, hilanglah satu fardu. Ini dipisahkan. Muka beda dengan nomor urutnya. Nomor urutnya 1 dan 2. Nah, padahal itu berbarengan. Seperti niat sholat. Niat sholat itu berbarengan. Yaitu niat takbiratul ihram, berdiri betul, itu berbarengan. Itu beserta, tidak boleh dipisah-pisahkan. Cuman cara menulisnya, cara mengingatnya bagi orang-orang yang menghafal ataupun yang diajarkan, yaitu 1, 2, 3. Urutnya tetap 3, tapi itu berbarengan. Nah, begitulah juga begini. Masalah berwudu ini. Niat pertama. Yang kedua, membasuh muka. Nah, insya Allah sudah paham itu. Yang kedua ini membasuh muka. Membasuh muka, tentu kita harus tahu dulu yang mana muka, yang mana wajah. Batas wajah maksudnya. Batas wajah, di atas tumbuh rambut, di samping begitu juga. Kalau dari samping dihitungnya tempat kuping, samping kuping. Nah, kuping ini tidak termasuk muka. Jambang, jambang ini termasuk muka. Nah, ini. Nah, kemudian dagu termasuk muka. Nah, ini cara menilai perbatasan muka. Jadi yang wajib dibasuh itu adalah muka. Yang ada muka dibasuh. Yang nggak ada muka untuk apa dibasuh? Nah, muka ini fardu wudu yang kedua. Lalu, bila ada sesuatu yang tumbuh ataupun yang menempel pada mukanya, kalau ada sesuatu yang membawaki kepada tidak sampainya air, maka tidak sahlah wudu. Nah, misalnya ada lem, semacam itulah. Tapi yang biasanya, yang bulu yang tebal. Kalau bulu yang tebal itu, kalau berwudu membasuh muka itu, kalau bulunya yang cowok ataupun yang laki-laki, kalau bulunya tebal sekali, itu wajib disampaikan air wudunya ke sampai digosok-gosoknya bila bulu itu nampak. Kalau kita lihat ada orang yang melihat bulu kita itu nampak kulit, berarti itu dianggap masih wajib membasuh air itu, air wudu itu sampai mengenai kulitnya. Nah, itu tebalnya yang demikian, tebal yang nampak dilihat kulit kita. Itu wajib sampaikan air ke kulitnya. Nah, kalau yang bulunya lebat sekali, tidak nampak lagi kulitnya ketika dilihat orang yang di samping kita, ataupun kita lihat sendiri di cermin, tidak nampak kulitnya. Kulitnya itu tidak nampak, tertutup oleh bulu brewoknya atau jenggotnya. Nah, itu kalau seperti itu tidak wajib sampai menggosok habis-habisan, sampai ke dasar-dasarnya menyampaikan air. Itu ada kemudahan bagi dia. Cukup dengan membasahi bulunya seperti wudhu biasa, tanpa menggosok kuat-kuat sampai masuk air ke dalam. Tidak, karena dimaafkan. Karena dia tebal sekali memang. Tidak ada bandingannya. Tapi jarang ada yang demikian. Kalaupun ada, ya seperti itu hukumnya. Nah, sedangkan yang cewek, walaupun tebal, kalau yang perempuan ini hukumnya beda. Kalau masalah berwudu pada muka ini. Kalau yang perempuan,
seandainya ada di permukaan bumi ini, wajahnya tertutup oleh bulu yang tebal seperti laki-laki tadi, dia tebal atau tidak tebal, bulunya itu di mukanya perempuan itu, si perempuan itu tetap wajib menyampaikan air sampai ke kulitnya, sampai ke dasar kulitnya. Maksudnya sampai ke kulitnya. Nah, disampaikan air ketika basuh muka. Nah, jadi beda laki-laki tadi sama perempuan. Kalau laki-laki yang tebal sekali tadi tidak wajib menyampaikan air sampai pori-porinya muka. Kalau yang perempuan wajib. Lalu kenapa bisa wajib perempuan, yang laki-laki tidak? Perempuan tidak layak mempunyai jenggot atau brewok. Nah, makanya perempuan itu diwajibkan membasuh sampai ke kulitnya, itulah tujuan Allah. Coba seandainya dia berwudu tidak menyukur itu, sungguh dia mirip laki-laki. Oleh karena itu Allah Ta'ala membuatlah hukum wajib dia menyampaikan air wudu ke dalam kulitnya. Maksudnya sampai air ke kulitnya. Wajib. Otomatis si perempuan ini harus mencukur. Nah, secara tidak langsung si perempuan ini wajib bercukur. Kalau tidak sampai air wudu, kecuali dia tidak salat. Kalau dia mau salat, orang baik, sungguh dia bercukur. Nah, bukan bersyukur, bercukur, cukur. Nah, cukur. Dicukur semua itu. Nah, begitu. Nah, itu fardu wudu yang kedua. Laki-laki dan perempuan sudah ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Itu seperti biasa. Tidak ada perubahan. Sampai hari kiamat pun kalian berwudu seperti ini. Tidak ada perubahan. Jangan kalian kira ketika berwudu di zaman 2030 atau zaman 2070 perbedaan sudah ada, tidak. Hukum sudah berbeda, tidak. Sama saja. Ya. Apa itu yang ketiga fardu wudu? Yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Tetap melihat, tetap memperbaiki bila ada kesalahan ketika kita berwudu. Membasuh dua tangan itu kita harus teliti. Karena di sana tangan kita sering bekerja. Tangan kita itu sering mengangkat sesuatu ataupun sering memegang sesuatu. Sehingga kita dianjurkan teliti dalam berwudu. Siapa tahu kebiasaan itu kalau para pekerja itu, kalau bagian yang lengket-lengket, kalau perempuan sisi ikan, kalau laki-laki bagian lem-lem ataupun getah. Nah, getah sisi ikan yang namanya apa saja yang tidak tembus air ke kulit tangan ketika dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu dia harus berhati-hati. Nah, sebelum berwudu lihat dulu lem-lemnya apa, ada mungkin tertempel di tangannya. Kalau yang cewek begitu juga, ibu-ibu yang sering pesing ikan, ya, itu dibersihkan dulu. Karena sisi ikan itu kalau udah lengket itu susah. Nampaknya sisi ikan halus dia itu, seperti sisi ikan teri. Nah, itu hati-hati para ibu-ibu. Kemudian yang batasnya sudah tahu kan, batas berwudu tangan yang ketiga tadi kan membasuh
tangan hingga siku. Itu sudah tahu dari ujung tangan sampai siku. Ya jangan dipas-pasin lah, dilebihkan sedikit supaya yakin, tidak ada shock, tiada keraguan di sana nanti. Nah, begitu, jangan dipas-pasin, kulit kali nanti dia. Nah, kemudian yang keempat, fardu wudhu itu adalah menyapu sedikit kepala. Kenapa dianjurkan, diwajibkan menyapu kulit kepala, tidak rambut? Nah, kulit kepala itu memasuki semua manusia yang tidak ada rambut. Termasuk yang ada rambut kena juga. Seandainya dibilang, seandainya dalam syariat menyuruh menyapu sedikit rambut, kata-katanya seperti itu, sungguh tersinggunglah orang-orang tidak punya rambut. Bahkan merasa dia susah untuk sholat. Karena ketika syarat yang keempat ini, fardu wudhu yang keempat ini, membasuh sedikit rambut, dia tidak punya rambut. Oleh karena itu, dengan menyapu sedikit kulit kepala, sedikit, tidak banyak. Menurut Imam Syafi'i ini ya, mazhab Imam Syafi'i. Beda dengan mazhab yang tiga lainnya. Ini mazhab Imam Syafi'i tetap menyapu yang wajib ini, yang fardu ini, sedikit kulit kepala. Kalau kulit sudah pasti. Nah, kulit kepala, ya kita harus tahu juga di mana letak kepala. Batas kepala beda dengan muka. Batas kepala dengan muka ada perbatasannya. Nah, sehingga bila ada yang membasuh atau menyapu sedikit kulit kepalanya atau sedikit rambutnya di jambangnya di sini misalnya, ada dia tumbuh rambutnya ke bawah ataupun dari atas turun ke bawah. Nah, ketika dia mengamalkan membasuh atau menyapu sedikit rambutnya tersebut tidak ada di perbatasan kepala yang berjatuhan ataupun yang berlerai ke bawah. Mengerti? Ini lalu dia sapulah sedikit di bawah itu. Ataupun sebelah sini. Disapunya. Nah, itu hukumnya tidak sah. Jadi, rambut yang boleh disapu di tempat perbatasan kepala. Yang keluar daripada perbatasan kepala tidak berlaku, tidak sah sapu rambutnya itu. Harus wajib disapu rambut itu di tempat perbatasan kepala. Yang enggak ada rambut begitu juga. Yang ada rambut begitu juga. Jadi kalau ada rambut yang gondrong, tidak bisa dia sapu yang bagian bawah. Tetap sapunya di perbatasan kepala. Apakah dari samping? Ini kepala juga di sini, masih kepala nih. Nah, yang jangan ke bawah ini. Nah, ke bawah ini. Ini sudah termasuk muka. Tadi kan bisa tanda kan? Perbatasan muka. Ah, perbatasan muka mana muka? Ya. Selebihnya ya itu kepala. Ke belakang begitu juga. Nah, kamu pegang saja. Nah, biasanya ada batok-batok ya tuh di belakang tuh, batok kepala tuh. Jadi tempat tumbuh rambut itu biasanya tempat tumbuh rambut itu yaitu batok kepalanya ini dihitung. Nah, itu kepala.
Di bawahnya kalau tumbuh rambut, ke bawah ke leher tumbuh rambut, itu bukan kepala, walaupun tumbuh rambut. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian yang kelima. Yang keempat sudah. Yang kelima, membasuh fardu wudhu. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki itu sama juga cara seperti membasuh kedua tangan. Nah, jangan seperti sapu sedikit kepala. Itu sapu itu cukup membasahi saja sedikit. Kalau di kaki dan tangan banyak, muka begitu juga banyak airnya. Nah, jadi kaki, membasuh kedua kaki itu cara penilaiannya, cara melihatnya sama seperti membasuh kedua tangan. Nah, rintangannya, ada lemnya, ada bekas tempel-tempelan getah, ataupun ada sesuatu yang menempel di kulit kakinya, yaitu wajib dibersihkan dulu supaya sampai air ke dua kakinya tersebut. Sudah tentu kakinya itu batasnya seujung sampai mata kaki. Itu batas cuci kaki. Batasnya sudah tahu, tapi kalau cucinya, bersihkannya, basuhnya tetap lebih lah. Seperti tadi juga, jangan pas-pas kali. Bahkan nanti ada yang disunatkan sampai semana dibersihkannya. Itu kita sudah tahu mungkin sedikit banyaknya masalah sunat-sunat wudhu. Nah, sekarang pembahasannya masalah fardu wudhu. Fardu wudhu yang kelima sudah. Jumlah 6. Fardu wudhu yang keenam adalah tertib. Tertib itu yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Jangan sampai terbalik. Jangan pula cuci tangan dulu hingga siku baru cuci muka. Nah, disinilah kadang-kadang kita tahu orang yang tidak punya ilmu ketika dia niatnya itu dipasang, lucunya dipasang niat itu ketika cuci tangan pertama. Padahal itu cuci pertama tangan itu, pergelangan itu membersihkan kotoran sementara, itu sunat. Nah, jangan dimasukkan ke dalam air yang sedikit, kan sunat itu membersihkan tangannya. Nah, ada pula yang mengamalkan dengan cara dia niat ketika cuci tangan. Nah, itu salah total. Nah, kalau ada yang seperti itu, tolong diubah. Jangan niat di cuci tangan. Gimana niatnya itu? Ketika membasuh muka, anggota fardu yang pertama. Nah, begitulah. Dah, yang keenam tertib selesailah sudah fardu wudu, sehingga sempurnalah wudu kita itu, insya Allah dengan kita amalkan yang fardu-fardu tersebut, ibadah kita menjadi lebih yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan diberikan umur panjang pada kita semua, dan saya mengucapkan lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.